Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat tercinta, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih bisa menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki umur kepada kita untuk menjalani kehidupan, untuk menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk menjalani hidup, melakukan pengabdian kepada Allah sampai satu saat nanti Allah memanggil kita. Ini adalah hari Kamis 3 September atau bertepatan dengan 15 Muharram 1442 Hijrah. Rasanya baru kemarin kita memasuki 1 Muharram. Sekarang kita sudah ada di 15 Muharram 1442 Hijrah atau bertepatan dengan hari Kamis 3 September. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang masuk ke saya, sejumlah masalah yang akan kita bedah di forum kajian bedah masalah percikan iman ini. Kita awali dengan pertanyaan pertama, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sejak almarhum suami saya meninggal, sejak meninggal saudara-saudaranya tidak ada yang melirik, bersilaturahmi, boro-boro memberi mah untuk sekedar menanyakan gimana kabar anak-anak saja nggak pernah. Saya suka sedih dan sakit hati. Apakah ini ujian buat saya? Apakah saya mengungkapkan hal ini termasuk ghibah? Mohon penjelasannya. Ya, apakah Ibu menyampaikan hal ini di forum bedah masalah termasuk ghibah? Yang penting kan Ibu tidak menyebutkan siapa saudara-saudara Ibu, ya. Dan saya juga tidak menyebutkan nama Ibu. Pokoknya lebih kepada kasusnya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, di forum ini saya tidak akan menyebut nama, ya, karena yang kita bahas itu kasus. Makanya juga bedah masalah. Jadi yang kita ungkap itu masalahnya. Jadi Anda jangan beranggapan, aduh, aku ngomong tentang keluarga almarhum suamiku ini ghibah. Ghibah itu kalau disebut namanya, karena yang namanya ghibah itu ada unsur pembicaraan kita menjadi menistakan orang secara spesifik, ya. Tapi kalau Ibu bilang keluarga almarhum suami saya, ya, setelah suami saya meninggal ada gitu, sekedar nanya anak-anak aja, nggak ada. Oke lah, kalau dengan saya mah mungkin sudah bukan siapa-siapa lagi, sudah cerai suami saya, kata Ibu. Tapi kan anak-anak mah masih tetap, ya, dia itu keponakan, dia itu paman, dia itu cucu misalnya. Tapi ini mah mending nggak ada, Pak Am. Saya ini sakit hati. Satu, ya, kalau bicara masalah perasaan ya wajar, ya. Orang itu sakit, orang itu tersinggung, itu sangat-sangat wajar. Tapi Bu, kalau Ibu memikirkan perilaku orang terhadap kita, ya, itu membuat kita tidak sehat. Seperti yang Ibu rasakan sekarang. Ya Allah, itu keluarga almarhum suaminya, ya boro-boro atuh ngasih ini mah nanya aja, nanya anak-anak mending gak pernah, ya. Ya Allah, sakit. Nah, itu membuat kita malah menderita karena kita terlalu berharap lebih, ya. Dalam hidup mah gak usah terlalu berharap kepada manusia,
Itu dalam segala hal. Ibu, kalau ibu melakukan aktivitas rumah tangga terlalu berharap apresiasi dari suami, nanti capek kalau suami Anda tidak mengapresiasi. Kalau kita bekerja, ya, lalu masih menunggu apresiasi manajemen, apresiasi pimpinan, itu kita tambah capek. Makanya hal yang paling penting dalam hidup, apapun itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Jadi yang paling penting adalah kita melakukan itu hanya sekadar kita melakukan pengabdian kepada Allah. Itulah agama yang lurus. Ya, dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Apa itu agama yang lurus? Ketika kita melakukan apapun berbasis pada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Saya hanya ingin penghargaan, saya hanya ingin pengakuan, saya hanya ingin mendapatkan cinta Allah. Udah, itu yang paling utama. Nah, kalau sudah begini, orang ngasih apresiasi, ya kita seneng, manusiawi, ya kan? Orang menghinakan, tidak mengapresiasi, tidak pernah menghargai apa yang kita lakukan, kita kan masih punya harapan, yaitu saya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bu, ya, kalau ibu nggak mau capek, kalau ibu nggak mau lelah, kalau ibu nggak mau sakit hati, sudah, hidup mah jangan terlalu berharap ke orang. Itu menggantungkan diri kita itu kepada Allah. Bukankah kita suka mengatakan Allahus Somad, Allah tempat bergantung, ya? Makanya banyak ayat-ayat yang kita hafal, doa-doa yang kita hafal, tapi sebenarnya harusnya bukan kita ucapkan, tapi kita yakini sampai masuk dalam relung-relung hati kita yang paling dalam. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Nah, dari situ saja ibu tidak akan, duh ya Allah, itu keluarga suaminya meninggal ada gitu. Nah, kenapa? Karena ibu berharap. Coba kalau ibu katakan, ya Allah, beri hamba rezeki, beri hamba kekuatan, agar hamba bisa menjaga amanah anak-anak setelah suami hamba tidak ada. Ya Allah, beri hamba perlindungan, beri hamba kekuatan. Ya boleh jadi saudara-saudaranya, saudara-saudara anak-anak ibu tidak perhatian. Mungkin ada perhatian dari yang lain. Ini cara hidup kita supaya ringan. Tahukah yang membuat hidup kita tidak ringan? Sekali lagi, kita terlalu berharap dari orang. Itu kesalahannya. Padahal kita disuruh untuk beribadah, untuk menjalani hidup, hanya mengharap ridho dan cinta Allah. Jadi ekspektasi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan itu kan sering diulang-ulang. Bahkan di dalam sholat kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Bukankah itu orientasinya kepada Allah? Ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, terus ada apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah itu mengajari kita untuk total kita itu bergantung kepada Allah? Jadi saya ingin tegaskan saudara-saudara, yang membuat kita kecewa dalam hidup karena kita terlalu berharap dari orang. Itu masalahnya. Jadi kalau kita tidak terlalu berharap, ya ada rasa senang dipuji oleh suami, ya, rasa senang dimuliakan oleh anak, itu manusiawi. Tapi catat, mereka itu manusia yang bisa berubah. Maka tugas kita hanyalah apa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang, ya Allah, aku meninggal merasa dihargai, ya, beres-beres rumah dari pagi sampai sore sampai malam, anak aku masih balita, tiba-tiba suami pulang, mah, ya rumah berantakan. Aduh ya Allah, padahal aku Pak Aam dari ba'da subuh belum berhenti itu.
Belum berhenti saya teh. Dari mulai nyuci piring, nyuci pakaian, ngistrika, nemenin anak belajar. Saya teh kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Ya wajar kalau pas suami saya pulang teh tidak rumah teh tiga rapi gitu dah. Anak saya teh masih balita, paham? 2 lagi. Saya teh sakit hati meni suami teh ngomongnya cuma gini, "Mama, naon wae di imah meni pabalatak. Mama, ngapain aja di rumah meni berantakan." Aduh, saya rasanya gimana gitu. Saya bilang, "Bu, yang bikin ibu capek apa? Karena ibu berharap dari suami gitu. Walaupun suami ngomong gitu ya karena kita berharap pada Allah." Anda akan katakan, Allah Maha tahu, saya teh dari pagi sampai malam belum istirahat. Nah, terhibur kan? Karena apa? Allah tahu gitu. Tapi kalau ketergantungan kita kepada Allah, ketawakalan kita kepada Allah itu tidak total, makanya tawakal bergantung kepada Allah itu bukan omongan, ya, bukan. Dah kalau ngomong mah, saya juga sekarang ngomong mah gampang. Ya, tapi ketika saya menjalani hidup mungkin, aduh nih orang ya. Nah, tapi begitu kita, oh iya, saya mah jangan berharap kepada orang. Sebab kalau berharap kepada orang malah kecewa. Nah, itu rumus sebenarnya. Rumus dalam hidup. Ya, nah, bagaimana sikap kita kepada keluarga suami yang tidak pernah bersilaturahmi? Jangan dibalas. Dia juga gak pernah silaturahmi, aku juga enggak. Jangan begitu. Kalau ibu ingin mendapatkan surga, ya, coba ibu lihat surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai dengan 24. Jelas sekali di situ, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang-orang yang menjalin silaturahmi itu, kalau keluarga suami, almarhum suami baik sama ibu pun sering baik sama mereka, terus apa tantangannya? Ya wajar. Yang hebat seperti yang ibu rasakan sekarang, keluarga almarhum suami sepertinya udah membuang Anda dalam kehidupan mereka. Catat, Anda mah tetap silaturahmi. Kita ajarin sama anak-anak, yuk ke Mang, yuk ke Bibi, yuk ke Uwa, ya. Walaupun seolah-olah Uwa dan bibinya itu, Uwa bibinya anak-anak, sepertinya gak pernah peduli. Tapi kita katakan, itu Uwa kamu, itu paman kamu, karena dia adalah adiknya almarhum papa. Yuk kita ke Uwa ini. Kenapa? Karena dia adalah kakaknya almarhum bapak kamu. Justru kita mendoktrin, kita berbuat baik kepada mereka. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Ciri ahli surga itu orang-orang yang tetap menjaga silaturahmi. Apalagi kepada orang yang mencoba memutuskan. Kita berjuang untuk menjalin silaturahmi. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al azab. Dan yang kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus takut penghisaban kita itu mendapatkan penghisaban yang buruk. Nah, ibu bisa baca di surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Lalu di ayat itu ada penegasan lagi. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka yang suka membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Saudara-saudaraku tercinta, tanamkan ayat ini dalam kehidupan kita. Benar-benar masukkan gitu dalam setiap relung hati kita. Insya Allah kita tidak akan berat menghadapi berbagai karakter orang. Kita tidak akan berat menghadapi orang-orang yang tidak pernah mengapresiasi kita. Nggak akan berat. Dan kita tetap berbuat baik sekalipun orang itu buruk sama kita. Jangan salah, karena itu susah. Apa? Jannatu adni yadkhulunaha. Mereka akan masuk ke dalam surga Aden, mereka masuk di dalamnya. Kalau kita melakukannya bareng-bareng dengan keluarga, berjuang seperti itu, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kita akan bertemu dengan pasangan hidup kita, anak cucu kita, nenek moyang kita di surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan para malaikat menyambut ahli surga dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Selamat
kalian masuk surga karena kalian sabar, garis bawahi, karena kalian sabar. Jadi memang modalnya adalah kesabaran, ketawakalan, keikhlasan. Maka semua yang berat-berat dalam hidup, percaya ke saya, akan ringan. Ringan biasa aja gitu. Ya, itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saudara saya menggadaikan ladangnya pada saya dengan janji bahwa setiap panen saya akan diberi sebagian hasil panen. Nah, hasil panen yang diberikan sama saya itu termasuk riba apa enggak ya? Ya, oke. Ya. Jadi saudara Anda itu menggadaikan sawah, ya. Teteh ada uang enggak? 10 juta biar saya gadaikan sawah saya. Nanti kalau saya panen, teteh dapat bagian. Apakah itu riba? Ya. Kalau Anda menetapkan, iya sok ku teteh dikasih pinjam, tapi teteh minta bagian tah tina panennya. Nah, itu kategorina riba. Karena Anda menetapkan. Mirip bukan hanya menggadai, ya dia kan menggadaikan sawah, ya. Anda bilang, ya sok ku teteh dikasih pinjam, ya. Nah, tapi nanti dari hasil sawah teteh minta ya sekian kilo misalnya. Nah, itu riba. Tapi kalau saudara Anda teh pinjam uang, ya. Lalu tiap kali, nah pinjam uang teh untuk sebut saja memodali pertaniannya. Teteh ada uangnya 10 juta, saya mau ini menggarap sawah, ya kan gitu. Anda teh kasih pinjam. Nah, tiap panen dia suka ngasih. Anda nggak pernah minta, Anda nggak pernah menetapkan. Ini riba bukan? Ini bukan riba. Ini namanya ucapan terima kasih. Ini namanya hadiah. Gitu. Jadi bedakan antara riba dan hadiah. Antara riba dan ucapan terima kasih. Saya minjem uang ke Anda, ya, 10 juta. Tapi pas saya kembalikan 11 juta. Kata Anda teh paham? Nah, jadi 11 kan saya mah. Kan punya uang saya mah 10. Enggak Bu, kemarin teh uang yang 10 juta kan saya gunakan untuk modal. Alhamdulillah Bu, saya dapat keuntungan, ini mah sebagai wujud hadiah dan terima kasih saya. Nah, itu berarti kan hadiah, pemberian. Nah, itu bukan riba. Tapi kalau sebelumnya saya sudah katakan, oke, saya kasih pinjam 10 juta, nanti 3 bulan kemudian kembalikan 11 juta ya. Nah, itu baru riba, begitu. Ya. Nah, sekarang kita perlu bahas dulu sebenarnya menggadaikan barang itu boleh enggak sih? Nah, itu Anda bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah 283. Ya, ayatnya rada panjang. Saya sebut saja ayat yang kaitannya dengan menggadaikan. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jadi zaman dulu itu kan kehidupan masyarakatnya rihlatas syita'i was-shaif. Mereka seringkali melakukan perjalanan bisnis. Nah, ketika melakukan perjalanan bisnis, ada saat di perjalanan itu kehabisan perbekalan, ya. Kehabisan perbekalan. Nah, maka meminjam. Nah, untuk meminjam ini kan untuk supaya yakin bahwa orang ini akan mengembalikan, maka disimpanlah rihanum maqbudah, gadai, ya. Gadai untuk sebagai jaminan bahwa orang itu membayar. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran menggadaikan itu sesuatu yang boleh, atau menjaminkan atas pinjaman kita itu boleh. Makanya di bank syariah pun Anda pinjam, ya ada barang yang harus ditahan, digadaikan. Kan ada yang bilang nih, kalah ke bank syariah anger we aya nu digadekeun, so gitu. Enggak tahu ya kalau
menahan, menjaminkan ya atas hutang kita itu memang ada aturannya di dalam Al-Quran. Ya, kalau itu sifatnya lembaga kan jadi wajib. Maksudnya jadi, ya sekarang lembaga itu kan kudu bertanggung jawab untuk supaya uang lembaga itu kembali, betul nggak? Jadi kan ada yang ngomong sama saya, katanya bank syariah, tetep pinjem duit mah kudu ada sertifikat yang digadaikan, gitu ngomongnya. Jadi disangkanya kalau pinjam ke bank syariah mah cukup dengan trust, kepercayaan bank ke kita, ya. Nggak bisa, karena di dalam surat Al-Baqarah juga, farihanum makbudoh, kamu serahkan barangmu sebagai jaminan atas hutang bahwa itu akan terbayarkan. Kecuali hutang yang bersifat personal, kita percaya sama omongannya. Nah itu salah nggak kalau tidak ada gadai? Tidak apa-apa, ya. Misalnya saya pinjam ke Anda, terus Anda percaya sama saya. Terus saya bilang, Pak, saya punya BPKB, Bapak pegang aja ya. Tuh nggak usah, Pak Am. Udahlah sok pakai uang saya. Nah, itu boleh. Berarti digadaikannya adalah kepercayaan, ya. Tapi saya tidak boleh tersinggung kalau saya pinjam uang, lalu dia nanya, Pak Am, ada yang bisa saya pegang nggak? BPKB ke, sertifikat ke, apalah yang bisa saya pegang. Saya tuh nggak boleh tersinggung. Kenapa? Itu resiko kalau kita meminjam. Di dalam surat Al-Baqarah 283, farihanum makbudoh. Ya, orang yang meminjamkan itu, dia harus tenang bahwa barangnya nggak hilang. Nah, bagaimana menjual gadai barang yang digadaikan? Boleh tidak? Ya tentu saja sebelum menggadaikan ada kesepakatan. Saya bilang, Pak, kalau bulan Januari saya belum bisa bayar, mobil ini dijual aja. Nanti hasilnya untuk membayar hutang ke Bapak. Gitu loh, ya. Jadi ada kesepakatan, oke Januari. Ternyata sampai Januari saya nggak bisa bayar. Nah, Anda bilang, Pak Am, saya jual ya mobilnya ya. Nah, sebut sajalah hutang saya ke Anda 50 juta. Ternyata mobil itu lakunya 75 juta. Nah, yang 25 jutanya kembali lagi ke saya. Jadi bukan diambil semuanya. Saya pinjam 50 juta, saya menggadaikan BPKB, ya. Udah gitu mobilnya dijual. Padahal dijualnya itu ya lebih besar daripada hutang. Maka sebenarnya tidak bisa diambil semuanya, ya, oleh orang tersebut. Dia harus kembalikan sisanya pada saya. Nah, itu urusan gadai-menggadai sebenarnya. Nah, pertanyaan di sini gimana kalau dia mendapatkan bagian? Sekali lagi, kalau Anda tidak mensyaratkan, itu namanya hadiah, ya. Bahkan ada, teman-teman sekalian, ya, di dalam hadis itu gadai yang kita boleh nikmati. Sebab kalau kita tidak menggunakannya, barang itu akan rusak. Contoh, zaman dulu ada yang menggadaikan kuda, ya. Ya namanya kuda kan kudu dikasih makan. Saya kasih makan. Kuda itu saya naiki juga untuk perjalanan. Boleh tidak? Boleh. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Adh-dhuhru yurkabu idza kana marhunan. Kendaraan itu, kalau dulu semacam kuda, ya, unta gitu. Yurkabu, dinaiki. Maksudnya digunakan. Idza kana marhunan, apabila dijadikan agunan. Apabila dijadikan agunan, itu yurkabu, dipakai, ya. Kemudian apa? Wala banud dari yushrobu. Sebut sajalah ada orang yang menggadaikan ke saya itu sapi perah. Nah, sapi itu saya kasih makan, lalu saya ambil susunya, yushrobu. Idza kana marhunan, boleh saya minum susunya kalau itu menjadi barang agunan. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu nafaqatuhu.
Tapi kewajiban yang memberikan perawatan kepada barang yang digadaikan itu adalah orang yang menikmatinya. Jadi kalau Anda menggadaikan mobil sama saya boleh pakai, ya. Catatannya ya yang menservis saya, yang ngasih bensin saya, yang merawat saya, yang membayar pajak saya, gitu. Itu yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tapi kan kalau dulu mah bukan motor, bukan mobil ya, tetapi kendaraan dalam bentuk binatang, ya, kuda, unta. Nah, di sini ada kata-kata yurkabu, boleh dinaiki. Terus apa? Wa yushrobu, juga boleh diminum. Kalau itu misalnya binatang ternak yang memberikan susu, boleh diminum. Tapi wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu nafaqatuhu. Tapi kewajiban orang yang menikmati barang gadai itulah, ya, kewajiban merawatnya itu adalah orang yang menikmati barang gadai itu, gitu loh, ya. Artinya begini, kalau ada orang yang menggadaikan sawah sama saya, ya. Nah, sawah itu akhirnya saya kelola. Tapi apa semua oleh saya, dikelola oleh saya. Misalnya saya tanami padi, benihnya dari saya kasih pupuk, saya punya pekerjaan, semua dari saya. Lalu saya mendapatkan manfaat dari situ. Tapi kan semua dari saya. Nah, itu kan tidak apa-apa. Ya, kalau menurut hadis ini mah, hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang sering terjadi di masyarakat kita begini, yang sering terjadi, menggadaikan sawah, saya nggak mau tahu. Pokoknya tiap bulan saya dapat, saya tidak memberikan modal untuk apapun gitu. Pokoknya karena dia pinjem duit, udahlah sini, saya dapat bagian setengah dari panen. Nah, itu yang tidak boleh, ya kan? Itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab, ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau masjid dijadikan sebagai tempat untuk belajar? Bagaimana hukumnya? Ya, mari kita lihat apa kewajiban kita terhadap masjid, ya. Coba Anda lihat di dalam surat At-Taubah ayat 18. At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18 tentang pengelolaan masjid. Sesungguhnya yang layak untuk memakmurkan masjid, mereka orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, walam yahsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Saudara-saudaraku tercinta, kalau Anda senang memakmurkan masjid, senang ya, jadi masjidnya hiduplah gitu, difikirkan kegiatan apa yang membuat masjid itu ramai, kegiatan apa yang membuat masjid ini banyak dikunjungi orang. Anda memikirkan, Anda berjuang, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Anda adalah orang-orang yang diberi hidayah Allah. Nah, jadi ini kabar gembira. Coba lihat surat At-Taubah ayat 18. Kalau Anda, kita, ya, termasuk orang yang senang memakmurkan masjid. Memakmurkan teh bisa mengadakan kegiatan, bisa ngadandanin masjid gitu. Seneng ngadandanin masjid teh. Oh, ini kudu pakai AC nih, ya kan gitu. Dia cari dana, kalau ada dana dari dia sendiri yang pasang AC. Oh, ini sound systemnya asa jelek ini nih, cari ahli sound system, ya kan gitu.
dia cari dananya ke sana ke sini, minta sana minta sini karena memang ada uang, ya kan gitu. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah gitu loh. Nah makanya Bu, Pak, ingat nggak? Anda kan suka dengar, mungkin Anda udah bosan saya manggil, ayo Bu, Percikan Iman lagi bikin masjid, ayo wakaf, ayo wakaf. Saya itu ingin masuk dalam kelompok ini. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka itu orang-orang yang diberi hidayah. Saya ngajak, Anda menyambut. Jadi kita sama-sama orang yang dapat hidayah, ya kan? Tapi kalau gini, ini asa capeknya denger si Pak Am tuh tiap abis acara dimanapun, eta ngajak orang sana supaya menyelesaikan masjid. Teka capek itu si Pak Am, nggak ada capek-capeknya. Nah, berarti orang seperti itu tidak mendapatkan hidayah. Tapi orang yang mendapatkan hidayah mah, begitu Anda dengar saya mengajak, Anda sampaikan lagi. Teman-teman, kalau kalian punya rezeki ya, wakaf tuh si Pak Am lagi di yayasannya tuh lagi bikin masjid ya. Masjid yang untuk mengantisipasi masa depan ya, untuk membangun muslim dengan peradabannya. Yuk kita bantu. Nah, Anda termasuk orang yang diberi hidayah. Tapi yang kalah kaki, capek eta jelemanya, eta orang nih nggak ada capeknya. Pasti gerak ujungnya teh, Bapak Ibu, mari kita berwakaf. Aku mah dimatiin, udah. Nah, Anda hati-hati, termasuk orang yang tidak dapat hidayah. Bukan kata saya, kata Al-Quran. Orang yang senang memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan tuh luas, ya. Ada yang senang dandanan masjid sehingga masjid itu bagus. Ada yang senang memikirkan kegiatan apa sih, ya kan gitu. Wah, dipikirkan, didiskusikan, dibahas dengan teman-teman. Gimana nih caranya? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nah, jadi menurut ayat ini, masjid itu kudu makmur. Makmurnya apa? Dengan pengajian, dengan menjadikannya tempat belajar. Bahkan zaman Rasulullah SAW, masjid pun digunakan untuk latihan bela diri. Tidak apa-apa, ya. Untuk pengajian, apalagi untuk majelis taklim, luar biasa. Untuk belajar, luar biasa, ya kan gitu. Bahkan untuk latihan bela diri saja boleh gitu, ya. Kata Aisyah radhiyallahu an, aku seringkali kadang diajak oleh Rasul menyaksikan para sahabat sedang berlatih bela diri di masjid. Coba bayangkan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah masjid dijadikan tempat latihan bela diri, masjid dijadikan tempat untuk majelis taklim. Itu namanya memakmurkan masjid, memakmurkan. Ya. Dan ketika Rasulullah datang ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan itu bukan membangun istana, bahkan bukan membangun rumahnya, tapi beliau membangun masjid. Ya, makanya kita tuh kudu termasuk harus menjadi orang yang seneng gitu untuk memakmurkan masjid itu. Seneng, ya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Ya, semua kan punya kadar, punya kemampuan. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang terpanggil untuk memakmurkan masjid itu man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas sholata wa ataz zakat. Mereka yang mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah. Dan mereka orang-orang yang takut kepada Allah, rindu bertemu Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka yang memakmurkan masjid itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dalam suatu riwayat yang sahih, Nabi pernah bertanya saat selesai sholat, mana si fulan? Jadi Nabi lirik, mana si fulan? Ternyata si fulan yang disebut oleh Nabi itu seorang yang sering bersih-bersih masjid. Kalau sekarang mah marbot ya, marbot. Bersih-bersih masjid, ngelapan masjid,
nyapu masjid gitu. Nabi larak lirik, si fulan mana biasanya suka hadir. Nah, kata sahabat, ya Rasulullah, dia meninggal. Kata Nabi, kenapa kamu tidak ngasih tahu saya? Kata Abu Hurairah, hati saya mengatakan mungkin sahabat-sahabat berpikir, level khalifah, level Nabi gitu, nggak usah dikasih tahu kalau ada marbot meninggal mah. Gitu, kata Abu Hurairah. Aku berpikiran begitu gitu. Yaitu apa? Kayaknya level Nabi mah nggak usah. Level khalifah, level kepala negara, nggak usah dikasih tahu lah. Tuh pira marbot nu maot nage gitu. Tapi apa? Kata Nabi, mana kuburannya? Tunjukkan kepada saya. Lalu ditunjukkanlah kuburannya. Bapak Ibu, Masjid Nabawi itu kan sebelahnya ada kuburan. Sejak zaman Rasul itu memang kuburan itu ada. Baqi, ya, Maqbarah Baqi. Itu dari zaman Rasul sudah ada sampai sekarang kan. Nah, selesai itu Nabi datang. Mana kuburannya? Tunjukkan. Ini ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sholat jenazah di atas kuburan. Kebayang gak sama Anda? Jadi ini kuburan, di pinggirnya Nabi sholat jenazah. Sholat jenazah, ya. Nah, ini isyarat apa? Betapa Nabi sangat mencintai orang yang memakmurkan masjid, sekalipun hanya sekedar tukang beres-beres. Kebayang gak sama Anda? Lalu Nabi mengatakan, demi Allah, semua orang yang di alam kubur itu dalam kegelapan, kecuali orang-orang yang seperti orang ini. Aku sudah doakan mereka mendapatkan cahaya kubur di sana nanti. Sahabat, maukah kita di alam kubur luas, terang, makmurkan masjid? Cintai masjid sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi kalau saya sering ngajak, yuk, sebenarnya saya ingin masuk dalam kelompok ini. Seneng kan? Kalau kita dikategorikan orang yang dapat hidayah, kalau kita dikategorikan orang yang didoakan oleh Rasul. Kebayang gak sama Anda? Beliau sholat di atas kuburan orang itu. Padahal itu orang sudah disolatkan. Tapi Nabi mengatakan, mana kuburannya? Lalu Nabi sholat, ya, di depan kuburan. Sholat apa? Ya, sholat mayit. Karena beliau tidak sempat menyolatkan mayit ketika belum dikuburkan. Ya, karena beliau tidak tahu. Akhirnya beliau datang ke kuburan. Dan siapakah dia? Orang yang memakmurkan masjid. Jadi saudara-saudaraku tercinta, yuk, jadilah orang yang mencintai masjid sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing, ya. Nah, ada yang nanya, Pak Am, apakah masjidnya harus selalu yang dekat rumah kita? Yang mana aja yang memungkinkan, ya kan gitu. Bisa yang dekat rumah kita, mungkin yang di dekat rumah kita tidak begitu aktif. Tapi Anda di masjid kampus aktif, ya kan gitu. Anda jadi DKM-nya, Anda yang mengelolanya, A sampai Z Anda pikirkan. Masjid Anda menjadi pengurus masjid di kampus. Tapi di masjid yang dekat rumah Anda mah seperti jamaah biasa saja, gitu, ya. Boleh tidak? Ya nggak apa-apa, kan yang penting kita menjadi pecinta masjid. Masjid yang mana? Yang mana saja boleh, gitu. Jadi tidak harus masjid yang ada di RW kita, masjid yang ada di RT kita, masjid mana saja. Karena ada teman saya bilang, Kang, saya mah tamun di masjid tempat saya ngajarnya di kampus, wah, saya berjuang lah bagaimana menghidupkan. Nah, karena itu saya merasa hati saya total di situ. Tapi kalau dengan masjid yang dekat rumah, ya saya cuma sholat aja lah gitu ya. Itu juga kadang sholat di masjid ini, sholat di masjid ini, sholat di masjid ini. Ya saya bilang yang penting ada satu komitmen pada kita. Mau di masjid kampus, mau di masjid tempat bekerja kita, mau di mana terserah. Yang penting ada komitmen. Itu kan yang paling penting. Tidak harus benar-benar masjid yang ada dekat rumah kita. Tidak harus gitu ya. Semua orang itu kan ada selera ya. Ada misalnya, aduh saya mah asal lebih nyaman total ngurus masjid kampus, Kang. Ya silakan. Kalau Anda mau totally di situ, saya mah masjid nu aya di rumah sakit, Kang.
karena masjid yang ada di rumah sakit gini, silahkan. Yang penting innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. Siapa? Orang yang memakmurkan masjid. Gitu ya, Pak ya. Jawaban saya. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, nah ini ya kaitannya, saya ajak Anda, yuk wakaf ya, wakaf untuk masjid. Nah, ini masjidnya besar, butuh dana puluhan miliar ya, puluhan miliar saudara-saudara. Nah yuk, tapi walaupun besar, saya yakin dengan tangan-tangan kita ya, yang dengar percikan iman ini puluhan ribu, masa sih tidak bisa jadi, ya kan? Ada yang wakaf 100.000, 1 juta, 100 juta, ya, syukur-syukur miliar. Alhamdulillah, berarti itu udah makaya. Dia ingin membangun istana di surga. Man bana baitan lillah, banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ingin diberi istana di surga, silahkan ya, bangun masjid. Nah, jadi Pak Amda, saya mah bisanya cuma 1 sak semen. Allah Maha tahu. Yang penting komitmen. Sok 1 sak. Pak Am, saya mah alhamdulillah paling saya untuk lantainya saja. Itu butuh berapa Pak Am lantainya? Sekian ratus juta Pak. Biar dari saya. Alhamdulillah. Kebayang nggak sama Anda? Kalau lantainya dari Anda, semua dari Anda, tiap orang yang sujud Anda dapat di situ. Wah, luar biasa lah ya. Nah, yang penting ada komitmen saudara-saudara. Yuk, silakan Anda berwakaf untuk pembangunan Masjid Percikan Iman. Gampang, Anda tinggal ambil M-Banking, transfer. Ditulis dulu, masukin aja ke M-Banking Anda biar terekam ya. 13.910.5.008. Tinggal 13.910.5.008 atas nama Yayasan Percikan Iman. Nah, ada rezeki 100.000 kirim, ada rezeki 100 juta kirim, ada rezeki 50 juta, ada rezeki 1 juta kirim. Udah aja, nggak kerasa kan, sudah ada di genggaman kita. Nah, itu yang paling gampang. Anda kalau ingin termasuk orang yang didoakan Rasul agar alam kuburnya bercahaya, ya, luas, atau ingin termasuk orang yang diberi hidayah, berkomitmenlah untuk memakmurkan masjid. Kalau yang berharta, coba berbagilah untuk membangun Masjid Percikan Iman ya. 40% sudah berdiri. Nah, insya Allah dalam minggu ini saya mau melaporkan kepada Anda. Nanti Anda bisa lihat di IG saya, di YouTube saya, perkembangan terakhir. Rencana Sabtu ini saya akan mencoba menceritakan perkembangan mutakhir dari masjid yang kita bangun dan dari wakaf yang sudah Anda titipkan udah jadi apa sekarang ini ya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, silahkan transfer ke Bank Mandiri 13.910.5.008. Pak Am, saya mah pengen langsung datang cash. Silahkan datang ke Taman Citarum nomor 9 juga bisa ya, ke Taman Citarum nomor 9 atau ke Jalan Inhopteng nomor 33. Di situ ada kantor Yayasan Percikan Iman ya. Kemudian saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada Anda yang sudah berinfak untuk kegiatan dakwah. Kita sedang ada program untuk literasi ya. Bagaimana umat Islam di daerah tertentu yang kurang terjamah dengan dakwah, kita akan sentuh dengan sentuhan-sentuhan dakwah. Minimal ada literasi, mereka jadi bisa membaca Quran, bisa memahami Quran, mengamalkan Al-Quran. Jadi kita fokusnya ke Al-Quran. Karena apa? Untuk memberkahkan suatu bangsa itu butuh sumber keberkahan, yaitu Al-Quran. Nah, kita sedang ada program itu. Silahkan teman-teman bisa transfer ke Bank Mandiri 13.054.54.1100. Nah, kalau ini untuk infak dakwah 13.054.54.1100.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan terbaik, karena tugas kita menjalani hidup, melaksanakan amanah. Toh pada akhirnya kita juga akan meninggal. Pada akhirnya kita semua akan jadi tanah. Tulang belulang dan daging kulit kita akan menyatu dengan tanah. Sebelum itu terjadi, mari kita berbekal, ya. Dan juga insya Allah hari Sabtu, sahabat-sahabat sekalian, ada materi Al-Hikmah online, temanya Ya Allah, Aku Lelah. Ya, siapa di antara Anda yang pernah merasa lelah? Ikut materi ini. Ya Allah, Aku Lelah. Ternyata ada perilaku kita yang sampai kudu batas lelah. Ya, jadi kapan kita harus sampai lelah? Ya, apa saja yang harus mencapai titik lelah malah? Nah, dan bagaimana kalau kita sampai pada titik lelah? Lelah itu kan ada lelah fisik, ada lelah psikis, ada lelah pikiran. Nah, semua akan dibahas hari Sabtu ini, tanggal 5 September, malam jam 19.30. Ya, materinya adalah Ya Allah, Aku Lelah. Sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok hari Jumat kita bertemu lagi di Bedah Buku Percikan Iman. Saya undur pamit. Insya Allah besok bertemu lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.